Dengan susah payah menyelesaikan studi di luar negeri dan kembali ke negara untuk berkembang. Tetapi menemukan bahwa situasi di sekitarnya agak aneh. Hanya makan dengan teman sekelas perempuan yang dulu dekat. Akibatnya, seorang pria dengan wajah sedih bergegas keluar dari sisinya. Jiang Zong, aku datang. Maaf, bukan waktu yang tepat. Aku sudah melewati batas. Aku tidak tahu bulan putihmu sudah kembali. Saat dia mengatakan ini, mata pria itu sedikit merah. Kemudian, dengan sedih pergi, aku melihat ke depan. Dan bertanya kepada Jiang Wen yang sudah lama tidak aku temui. Orang ini adalah Jiang Wan. Wajahnya muram. Penuh dengan kesedihan tentang pasangan nikahnya. Aku segera berdiri dan hendak pergi. Jiang Wan menatapku dengan bingung. Apa yang kamu gila? Aku menjelaskan dengan desahan. Kamu sekarang adalah istri orang. Kita adalah orang baik. Tidak bisa ikut campur di antaranya? Ekspresinya semakin aneh. Jika kamu berani meninggalkanku, aku akan mengirimkan semua kejadian memalukanmu di SMA kepada semua orang. Oke. Seperti yang Anda perintahkan, aku dengan patuh. Duduk kembali. Jiang Wan menghela nafas. Dan mulai menceritakan asal mula semua ini kepadaku. Jadi begitulah, begini. Jiang Wan menghela nafas tak berdaya. Lalu mengangkat matanya untuk menatapku dengan tatapan curiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menyimpan pena dan kertas di tanganku. Dan berkata dengan serius. Menulis novel? Novel? Kamu juga bisa menulis novel? Dia sepertinya tidak percaya. Mendengus dan tertawa. Setelah melihat bahwa dia meremehkanku. Aku dengan marah menyerahkan konten yang baru saja aku tulis. Silakan lihat, setelah Jiang Wan menerimanya. Sekarang dia semakin kuat. Tidak lama kemudian. Pipinya memerah. Alisnya terangkat dan menatapku dengan benci. Menulis novel yang kamu maksud? Adalah menuliskan pengalaman yang baru saja aku ceritakan padamu. Aku melihatnya menggenggam erat karyaku. Agak ragu untuk mengambilnya kembali. Coba lihat. Bukankah ceritamu ini adalah kisah klasik tentang mengejar suami? Melihat ekspresi bingung Jiang Wan. Aku tahu dia tidak mengerti apa-apa. Apakah anak ini tidak punya hiburan sama sekali di negara ini? Aku menghela nafas. Mulai menjelaskan. Coba lihat. Bukankah kamu sekarang dipaksa oleh keluargamu untuk mencari pasangan nikah palsu? Jiang Wan mengangguk. Apakah kamu sekarang masih menjabat sebagai presiden sebuah perusahaan? Jiang Wan mengangguk dengan bingung. Sudut bibirku menunjukkan senyuman. Setiap kondisi memenuhi syarat untuk memanfaatkan momentum. Lalu apakah kamu berencana menjadikan pria ini sebagai asistenmu? Jiang Wan memiringkan kepalanya. Tidak mengerti maksudku. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepadaku. Kenapa? Aku menjelaskan. Agar bisa memajukan alur cerita. Perasaan kedua orang itu bisa menghangat. Novel semua ditulis seperti ini. Jiang Huan membuka mulutnya. Ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan beberapa kata. Segera perangkat lunak kecil yang tidak termasuk di dalamnya terus berlanjut. Lagi pula, asistenku sekarang bekerja dengan sangat baik. Berkemampuan dan perhatian. Dan juga sesama jenis. Jika mencari asisten lawan jenis, banyak hal yang tidak nyaman. Masalah, aku terdiam. Sepertinya itu benar juga. Bukan begitu. Aku benar-benar diracuni oleh film pendek novel Tomat. Tidak, bukan begitu. Aku segera bertanya lagi. Lalu apakah kamu berencana untuk menyuruhnya tinggal di villa besarmu? Lalu membuat perjanjian. Begitu aku selesai berbicara. Alis Jiang Wan semakin berkerut. Kenapa aku harus menyuruhnya tinggal di rumahku? Dia sendiri bukannya tidak punya tempat tinggal. Setelah mengatakan ini, aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Memajukan alur cerita. Hanya dengan tinggal bersama sesuatu bisa terjadi. Jiang Wan justru terus berkata.
Lagi pula aku sudah membayarnya dengan cukup. Masih harus memberinya makan. Urus tempat tinggalnya. Ada hal yang begitu baik. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Kemudian menyadari ini dan segera menampar diriku sendiri beberapa kali. Kenapa aku terbawa oleh Jiang Yuan? Mungkinkah tomat yang aku tonton? Presiden wanita. Novel semua palsu? Tidak ada adegan di dunia ini di mana presiden wanita cantik jatuh cinta padaku. Aku tidak percaya dan membenturkan kepalaku dengan keras ke meja. Sampai pelayan memperingatkan. Baru kemudian aku tenang. Hahaha, maaf. Maaf. Aku membungkuk untuk meminta maaf. Duduk kembali. Minum seteguk air. Menenangkan pikiran dan dengan enggan bertanya lagi. Kalau begitu, apakah pria ini yang kau pilih dengan cermat? Melihatnya lumayan. Jadi kau memilihnya. Pasti begitu? Aku adalah Jiang Wan mengerutkan kening. Melihatku seperti orang bodoh dan menggelengkan kepala. Tidak. Aku hanya menarik seseorang secara acak. Apakah ini benar? Tentu saja tidak, aku tertegun. Mataku berputar. Menatap Jiang Wan tanpa berkedip. Apakah kau mengatakan bahwa pria ini kau tarik secara acak, benarkah? Ini terlalu kasual. Jiang Wan melihat kepalaku yang semakin mendekat. Mengulurkan telapak tangannya. Langsung menekan wajahku. Mendorongku kembali ke kursi. Lalu bagaimana lagi? Aku tidak punya waktu untuk memilih satu persatu. Asisten memberiku daftar. Aku menarik satu secara acak. Baru kemudian aku merasa tenang. Aku sangat takut. Aku pikir kau langsung menarik seseorang di jalan. Aku menyentuh dadaku dan terus membelai. Jiang Wan. Namun mengangkat kopi. Setelah menyesapnya dengan ringan, berkata dengan tenang. Awalnya aku memang ingin menarik seseorang secara acak. Tapi mereka semua mengira aku gila. Ingin menjebakku. Memotong ginjal? Jadi tidak ada yang setuju. Aku benar-benar terkejut dengan jalan pikiran Jiang Wan. Sepertinya sebagian besar orang di negara ini masih normal. Memikirkan ini, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Jadi aku langsung bertanya. Kamrat Xiao Jiang, coba pikirkan baik-baik. Apakah waktu kecil dulu ada seorang anak laki-laki yang membuatmu terkesan? Yang selama bertahun-tahun tidak bisa kau lupakan. Dan hanya berharap bisa menemukannya. Setelah selesai berbicara, aku mengamati ekspresi Jiang Wan dengan cermat. Kulihat dia terdiam. Sepertinya sedang memikirkan masalah ini. Sepertinya ada harapan. Bukankah ini adalah target pernikahan palsu? Yaitu kisah pahlawan yang menyelamatkan dirinya di masa muda? Kalau dipikir-pikir, orang yang ingin dicari Jiang Wan mungkin adalah pria itu. Aku benar-benar terlalu pintar. Sambil berpikir seperti ini, Jiang Wan menatap ke arahku. Apa kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Jiang Wan bertanya dengan lembut. Lalu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Hanya saja orang yang kau sebutkan itu memang ada. Aku sangat bersemangat. Ingin tahu apakah tebakanku akurat atau tidak. Dengan bersemangat seluruh tubuhku langsung menghampiri Jiang Wan. Yang membuatnya langsung menyusut ke dalam kursi. Cepat katakan. Cepatlah. Ekspresi Jiang Wan terlihat sedikit jijik. Lalu dia menatapku dengan ekspresi aneh. Berkata dengan nada acuh tak acuh. Bukankah orang itu adalah kau? Aku bilang pria itu adalah, kata-kata Jiang Wan membuatku tercengang. Dia melihat ekspresiku yang linglung dan mulai menjelaskan. Coba kau lihat. Pertama, bukankah kita mulai dari taman kanak-kanak? Berada di sekolah yang sama. Aku mengangguk. Ini memang benar bahwa kami dari taman kanak-kanak hingga SMA berada di sekolah yang sama. Hanya saja saat kelas 3 SMA, aku pergi ke luar negeri karena masalah keluarga. Jadi kami tidak berada di sekolah yang sama. Kalau dipikir-pikir, aku sangat cocok dengan persona cahaya bulan putih bertekstur yang pergi ke luar negeri. Sambil berpikir begitu, aku menjadi sangat bersemangat.
Jiang Wan melanjutkan. Kedua, kalau soal kesan mendalam. Siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Aku bingung. Aku, seorang anak yang sejak kecil selalu mendapatkan nilai bagus. Pasti karena aku hebat sehingga orang terkesan. Saat aku merasa senang. Jiang Wan berbicara. Saat TK, kau bersaing dengan anak perempuan lain tentang siapa yang bisa buang air kecil paling jauh. Saat SD, kau menarik anak perempuan lain untuk berlutut di bawah pohon besar di depan gerbang TK dan bersumpah setia. Saat SMP, kau menarik anak perempuan lain untuk bolos saat jam pelajaran. Dan mengubah nama baikmu menjadi Bai Yue Guang, cahaya bulan putih. Ingin memanfaatkan semua gadis di sekolah. Pada akhirnya, jika bukan karena ibumu membawa sapu, kau bahkan ingin mengubah namamu menjadi Bai Laogong, suami Bai. Mendengar ini, aku sangat malu hingga ingin masuk ke dalam celah lantai. Seluruh tubuhku meringkuk dan menggeliat kesakitan. Ini membuat Jiang Wan di sudut menjadi sombong. Mendekat ke arahku. Berusaha mendorongku jatuh. Jangan dibacakan lagi. Jangan dibacakan lagi. Guru. Murid tahu aku salah. Saat aku merasa ini seperti mantra yang dibacakan seorang biksu. Membuat kepalaku sakit. Jiang Wan tidak menyerah. Bahkan melangkah lebih jauh. Oh ya, saat SMA. Kau bahkan menyatakan cinta pada seorang gadis di depan seluruh guru dan siswa. Aku salah. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengejek mukmu. Jiang Wan melihatku seperti ini. Menjadi tertarik. Dan semakin bangga. Dan seringkali berpura-pura menggiring bola udara saat melewati gadis itu. Dia semakin bersemangat saat berbicara. Dengan satu tangan menopang dagunya. Tampaknya sangat senang dengan penderitaanku. Dan sebelum kamu pergi ke luar negeri, kamu masih mengambil salah satu mainan kecil kesukaanku. Coba katakan, bisakah aku tidak memikirkanmu setiap saat? Berharap kamu kembali? Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Mengeluarkan suara berderit. Seolah ingin mencabik-cabikku menjadi berkeping-keping. Masih banyak kejadian memalukan tentangmu. Apakah kamu ingin aku membacakannya sedikit demi sedikit? Aku memeluk kepalaku dan menutup telingaku. Tidak berani mendengarkan. Benar-benar terlalu memalukan. Namun pada saat yang sama, Jiang Wan malah semakin menjadi-jadi. Terus-menerus menabrak. Ingin mendorongku ke bawah. Tapi bisakah aku membiarkannya berhasil? Bung. Mungkin di tempat lain aku tidak terlalu bagus. Tapi pantat ini sangat kuat. Karena itu aku mengerahkan seluruh kekuatanku dan langsung mengayunkan pinggang, mengangkat pinggul, menabrak disertai dengan aduh. Dalam sekejap Jiang Wan langsung terjatuh ke tanah. Bai Yu. Wajahnya mengerikan. Sepertinya saat berikutnya dia ingin membunuhku. Aku segera bergegas mendekat. Berlutut dengan satu lutut, memegang tangannya dan mengibaskan rambutku dengan ringan. Dengan wajah penuh kasih sayang menatapnya dan berkata, "Bisakah kamu memaafkanku?" Mulut Jiang Wan sedikit terbuka. Menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Lalu diam-diam memalingkan wajahnya. Sepertinya ketampananku mengejutkannya. Apa? Aku membuatmu jijik? Aku tidak percaya. Saat aku hendak meminta konfirmasi, Jiang Wan sudah berdiri sendiri. Dia bertepuk tangan. Menatapku dengan tatapan serius. Mengingat Bai tertentu telah menyebabkan 10.000 poin luka batin pada Jiang tertentu. Jadi sore ini kamu harus menemaniku ke rumahku untuk apa? Aku duduk di tanah. Kedua kaki dirapatkan. Meletakkan satu tangan miring menopang tanah. Satu tangan menopang pipi menampilkan pose, aku kasihan padamu. Hal-hal yang melanggar hukum. Aku tidak akan melakukannya. Jiang Wan berdiri di sana membelakangiku. Aku perlahan berkata. Tidak melakukan apa-apa. Hanya bertemu dengan orang tuaku untuk membicarakan pernikahan. Aku melihat pasti akan ada anggur selain anggur yang mengatakan. Menyeka keringat di dahinya. Menghela napas panjang. Hai. Kukira apa?
Bukankah itu bertemu orang tua dan membicarakan pernikahan? Apakah orang tuaku tiba-tiba menghentikan gerakanku dan otakku? Sesaat kemudian baru menyala kembali. Aku menunjuk diriku sendiri. Jiang Wan mengangguk. Lalu menunjuknya, dia juga mengangguk. Lalu aku mengulurkan kedua tanganku. Membuat bentuk hati. Jiang Wan masih mengangguk dengan tenang. Aku menatap Jiang Wan dengan tatapan kosong, tubuhku meluncur ke belakang dengan tiba-tiba. Lalu memeluk tubuhku sendiri. Dengan wajah penuh ketakutan. Kamu tidak mungkin menginginkan tubuhku, kan? Jiang Wan tampak speechless. Lalu melambaikan tangannya. Bersiap untuk pergi keluar. Ibu mengajariku untuk tidak berbicara dengan orang bodoh. Jika kamu sudah memikirkannya dengan jelas, maka carilah. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa memikirkannya dengan jelas. Dia menoleh dan menatap tanganku sambil tersenyum. Hari bintang ketiga setiap bulan. Kebetulan besok langit tak terkendali mengetik di keyboard mengeluarkan sesuatu tentang seseorang secara acak. Dan dia meletakkan 10 jarinya di dagunya. Seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya berbinar. Aku ingat buku harian seseorang dan catatan ucapan remaja Chu Nibiu selama periode waktu tertentu masih ada di sini. Siapa namanya tadi? Api hitam yang berkobar yang megah. Aku bergegas ke hadapan Jiang Wan. Menjawab. Menyetujui, kakinya berayun ringan. Aku mendongak. Kepalaku sudah sampai. Jiang Wan berpaling. Kepala tidak bisa melihat ekspresi. Orang ini benar-benar tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Hanya karena sesuatu menghalangi jalanku seperti gunung. Visi, wanita jahat ini masih seperti ini. Iblis yang jahat itu, Jiang Wan melirik ke arahku yang menggeliat. Aku berbicara dengan terus terang. Kenapa saya sembelit? Apakah kamu ingin obat pencahar ini? Hanya saja agak sakit. Wajahku seperti sembelit, iblis, ludah. Bukan berarti aku tidak berdaya dan melambaikan tangan. Aku menanyakan pertanyaan yang sudah lama ingin kutanyakan. Kenapa kau mencariku? Dia malah menatapku. Lalu tersenyum dan menyipitkan mata. Aku memilih ini. Karena kau tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyelesaikannya. Jika aku mencari pria itu, aku harus mengeluarkan banyak uang. Orang itu murah dan berguna. Kenapa tidak? Baiklah. Wanita jahat ini. Pria tadi itu fake MU ya? Bagaimana bisa sebodoh itu? Apakah dia sedikit menyukaiku? Aku mengedipkan mata. Hanya bisa dirasakan, tidak bisa diungkapkan. Jiang Wan menghela nafas. Menatapku tanpa kata. Apa aku tidak memberitahumu? Aku belum merekrutnya. Baru diwawancarai sebelum bertemu denganmu. Apa kau pikir aku benar-benar menarik seseorang secara acak? Sebagai objek pernikahan palsuku? Dia memasang ekspresi kesal. Jiang Wan merasa semakin yakin bahwa orang-orang yang ditemuinya sangat aneh. Sama sepertimu, sama sepertiku. Aku sangat bingung. Sama tampannya denganku? Mustahil. Anak itu tidak cukup. Sepersekian ratus dari ketampananku, para pembaca yang terhormat. Saat aku menemuinya. Tahukah kau? Jiang Wan seperti bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Terbungkam. Dia sepanjang waktu membaca novel. Ikon aplikasi novel itu sepertinya berwarna kuning. Seperti gambar tomat. Novel tomat? Aku terkejut. Jiang Wan malah melambaikan tangan. Berkata dengan santai. Aku peduli apakah itu tomat atau kentang? Orang itu terus memegang ponselnya dan mengatakan beberapa kalimat padaku. Lalu melirik novel beberapa kali. Lalu menunjukkan ekspresi cabul. Tersenyum, sangat menjijikan. Wow, serangan yang sangat kuat. Kalau begitu, mungkinkah orang itu sedang membaca, Sio cantik jatuh cinta padaku? Tapi cahaya bulan putihnya telah kembali. Aku dengan susah payah pergi dalam novel. Lalu membayangkan Jiang Wan sebagai Sio wanita cantik itu, ya kan? Jadi berpikir bahwa aku, orang yang tiba-tiba muncul ini,
adalah yang disebut cinta pertama yang tak terlupakan. Bukan begitu, sobat? Alur ceritanya bahkan belum berkembang. Kenapa kamu langsung bertindak begitu jauh? Tidak tahukah kamu bahwa penampilan yang sedih, lemah, dan dibuat-buat itu seharusnya muncul di tahap selanjutnya? Ini kan perasaan belum terbangun. Kamu sudah mulai bermain tarik ulur. Kamu muncul terlalu cepat. Saat itu kamu seharusnya meninggalkan kalimat, aku tidak mencintaimu lagi. Lalu pergi dengan marah. Dasar anak kecil, kamu tidak membaca novel sampai selesai. Apa kamu sama sekali tidak menangkap esensi yang tersirat? Tentu saja, aku tidak mengatakan semua ini kepada Jiang Huan. Jika tidak, setelah wanita ini marah. Jika dia tahu ada seseorang yang berpikir macam-macam di dalam pikirannya, dia pasti akan mencincang orang itu menjadi 8 bagian. Hal ini sudah lama aku ingat sejak SMA. Aku sudah menghajar orang itu habis-habisan. Saat aku sedang berpikir, dia tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti ini. Siapa tadi yang bilang kalimat yang aku katakan itu? Semudah makan? Aku tidak tahu harus muntah bagaimana. Tidak mungkin, kan? Orang tidak akan sampai begitu. Jiang Wan menatap ponselnya dengan acuh tak acuh. Lalu berkata, jadi aku memberinya sedikit uang lagi. Sebagai kompensasi. Apa yang bisa kukatakan tentang ini? Punya uang itu hebat. Punya uang bisa melakukan apa saja. Wan Wan menatapku dengan acuh tak acuh. Lalu berkata, wasit, saya melaporkan ada yang curang di sini. Bagaimana dia tahu apa yang ada di pikiranku? Kami terus berjalan ke depan. Lalu dia berkata lagi, percaya atau tidak, setelah aku memukulnya, dia akan datang berterima kasih padaku. Awalnya aku percaya. Tetapi setelah menghitung dengan Jiang Wan, bukankah ini hanya sejumlah uang? Sudah pasti sepadan meskipun dipikirkan dengan jari kaki. Sambil berpikir seperti itu, sosok familiar muncul di depan. Bukankah ini orang yang baru saja pergi? Saat ini wajahnya agak bengkak dan merah. Sepertinya dia ditampar. Setelah melihat kami, dia lagi-lagi seolah-olah tanpa sengaja berpapasan dengan kami. Kemudian, ketika berjalan di depan Jiang Wan, dia langsung melemparkan kartu bank ke hadapannya. Simpan saja 50.000 yuanmu. Tidak cinta ya sudah tidak cinta. Meskipun kamu menyuruh orang untuk membalasku seperti ini, aku tetap tidak mencintaimu. Menyesallah. Dia bahkan mendengus manja. Ya ampun. Diam-diam melihat ke arah Jiang Wan. Aku sangat penasaran. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan dengan gagah berani mengeluarkan kartu ban dengan jumlah yang lebih besar dan melemparkannya ke wajah pria itu? Atau dengan sedih mulai menjelaskan situasinya? Namun, saat berikutnya, kalau tidak mau, ya sudah. Jiang Wan berjongkok, mengambil kartu ban di tanah dan memasukkannya ke dalam saku. Kamu benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Untungnya uang ini bisa dibagikan sebagai bonus. Dia dengan santai menatap mata pria itu. Tidak terlihat sedikit pun tanda menganggapnya sebagai manusia. Baiklah. Kamu boleh pergi, jangan sampai bertemu lagi. Kemudian melewati pria yang tampak terkejut dan sulit mempercayai kebenaran, dan berjalan ke kejauhan. Aku yakin dia juga tidak menyangka alur cerita akan berkembang seperti ini. Benar saja. Dari belakang kami terdengar teriakan. Seharusnya tidak seperti ini. Pria itu berbalik dan menghentikan Jiang. Dan bahkan ingin meraih tangannya. Namun secara tidak sadar aku menepisnya. Jiang Wan melirikku. Aku. Lalu menatap pria itu, ada apa? Bukankah kamu tidak mau uang? Aku mengabulkan permintaanmu, ada masalah lain? Pria itu membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Jiang Wan dengan dingin menatapnya. Lalu berkata, sejujurnya, kamu adalah orang terburuk yang pernah kutemui hari ini. Tersungkur ke tanah. Pria itu tampak terpukul. Dan dengan gemetar mundur ke belakang. Melihat itu, aku buru-buru pergi membantunya. Namun dia mendorongku menjauh. Itu semua salahmu,
dasar cahaya bulan putih. Setelah selesai berbicara, dia dengan lembut menyeka air matanya dengan tangannya. Kemudian, sambil memutar pinggulnya, dia berlari pergi dengan terhuyung-huyung. Ya ampun, apa urusanku dengan ini? Nama kecilku adalah cahaya bulan putih dan aku masih mencintaimu. Karena kelakuan gilaku saat SMP. Menyebabkan nama cahaya bulan putih menjadi nama kecilku. Orang-orang di rumah sesekali memanggilku seperti itu untuk menggodaku. Sangat menyebalkan. Kalau saja aku tidak pergi ke luar negeri selama beberapa tahun, aku benar-benar akan mati karena malu. Kau menyukai tipe ini? Karena aku terus menatap ke sana. Jiang Wan tiba-tiba menatapku. Dengan ekspresi yang tidak wajar. Untuk sesaat aku tidak mengerti maksudnya. Sampai aku sadar. Baru aku tahu apa yang dia bicarakan. Aku harus menjelaskan. Aku laki-laki sejati. Aku tidak punya hobi seperti itu. Jiang Wan mengulurkan tangan untuk menghentikan sebuah mobil. Baguslah kalau begitu. Kalau kau seperti itu, aku akan membantumu langsung mencoba mewujudkan impianmu. Kemudian dia langsung naik ke mobil. Aku hanya merasa bagian bawah tubuhku dingin. Aku segera mengikutinya. Di mobil itu, sesuai dengan pengaturan CEO wanita cantik. Bukankah seharusnya kau langsung melemparkan kartu ban dengan jumlah yang lebih besar? Ke wajahnya? Aku masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Yuan menatapku seperti orang idiot. Apakah aku punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Benarkah? Jika dia tidak mau, aku akan dengan bodohnya memberinya uang. Apa kau pikir aku orang seperti itu? Pertanyaan ini membuatku kehilangan kata-kata. Hanya bisa menggelengkan kepala. Bukan, sepertinya otakmu masih normal. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan untuk menggunakan terapi kejut padamu. Aku pergi, sangat kejam. Aku tidak berani berbicara lagi. Suasana hening di dalam mobil. Setelah beberapa saat. Ini di mana? Tadi sebelum naik mobil, aku tidak mendengar dengan jelas alamat yang Jiang Wan beritahu ke sopir. Aku sangat bersemangat. Melihat sekeliling, sudah bertahun-tahun aku tidak kembali. Semua perubahannya sangat besar. Banyak hal terasa akrab sekaligus asing. Jiang Wan melirikku. Lalu berkata dengan lembut, pergi ke tempat yang bagus. Tempat yang bagus? Aku terkejut. Lalu mengacungkan jempol. Sambil tertawa. Benar-benar pantas menjadi saudara baikku yang bersumpah di depan taman kanak-kanak. Aku tahu aku tidak akan salah mencarimu begitu aku kembali. Aku tidak sabar. Apakah kamu akan membawaku ke tempat yang menyenangkan atau enak? Sudut bibir Jiang Wan menunjukkan senyuman. Hampir. Aku merasa seperti akan dijual. Kamu bukan pedagang yang tidak bermoral. Ingin menarikku untuk dijual, kan? Sopir di depan mendengar apa yang aku katakan. Melalui kaca spion, dia melirik. Perlahan menoleh. Jiang Wan menatapku tanpa berkata-kata. Bahkan jika kamu dijual, hargamu tidak akan sebanding dengan seekor babi. Aku marah. Tentu saja tidak sebanding anak-anak. Perdagangan manusia itu melanggar hukum. Aku menyarankanmu untuk segera menyerahkan diri. Aku bercanda. Aku melihat Jiang Wan mengeluarkan ponselnya. Tiba-tiba membuka obrolan grup lama. Aduh. Tanganku sepertinya di luar kendali. Aku salah. Mengakui kesalahan secepat kilat. Tanpa malu-malu. Aku melihat wanita bernama Jiang Wan itu menunjukkan senyum puas. Hai. Zhao Bei akan dipegang kendali selamanya jika pegangannya tertangkap. Sambil berpikir seperti ini, taksi sudah mulai menepi secara bertahap. Aku turun dengan riang. Mobil itu melihat sekeliling. Kamu membawa ke sini? Apa yang menyenangkan di sini? Aku tercengang. Aku tidak mengerti beberapa kata ini. Setelah Jiang Kun dari Biro Urusan Sipil Nian turun dari mobil. Dia melewati saya dan berkata dengan lembut. Lihat, kamu bilang kamu tidak gagal.
Lalu bagaimana kita bisa bermain dengan keturunan ini? Saya tertegun. Bagaimana bisa saya tiba di sini tanpa menyadarinya? Saya buru-buru mengejar. Dan dengan cepat menarik Jiang Wan dan bertanya. Hei! Bukan? Bagaimana kita bisa sampai ke sertifikat pernikahan saat mengobrol? Otak saya sedikit tidak sinkron. Jelaskan padaku perlahan. Mungkin sistem otak yang berjalan di luar negeri belum sempat dilokalkan. Saya merasa CP saya akan terbakar lagi. Saya dicecar olehnya dengan banyak perkataan. Tetapi Ziwan hanya mengatakan satu kalimat sederhana. Saya sudah bilang. Saya ingin menikah. Jika saya tidak membuat sertifikat pernikahan, lalu apalagi yang harus saya lakukan? Saya tertegun. Pernikahan palsu. Sertifikat pernikahan? Kedua kata ini sepertinya memang memiliki kesamaan, ya kan? Lihat, kamu sudah memahaminya. Jiang Wan melihat saya dan menarik saya ke arah sertifikat. Apakah kamu membawa KTP? Saya mengangguk dengan kosong. Karena saya membawa semua dokumen rumah ketika kembali ke negara ini. Tiba-tiba saya memikirkan sesuatu. Saya bertanya kepada Jiang Wan. Apakah saya perlu membawa kartu keluarga? Tidak perlu. Wan menggelengkan kepalanya lama sekali. Kita sekarang bisa membuat dengan KTP saja. Perkembangan di negara ini sangat pesat. Saya ditarik olehnya untuk menandatangani. Setelah selesai berfoto dan distempel, 2 sertifikat pernikahan merah menyala ada di tangan. Suara dalam bahasa Inggris. Kakak perempuan di kantor pendaftaran pernikahan memuji. Jiang Wan menyerahkan sertifikat dengan tenang. Dengan sangat manis. Terima kasih. Mengapa dia tidak tersenyum semanis ini padaku? Saya juga buru-buru mengikuti dan berkata. Terima kasih. Tidak lama kemudian, kami naik taksi pulang. Pulang ke rumah yang mana? Jiang Wan berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku pulang ke rumahku. Aku mencarimu untuk meminta bantuan. Bukannya kau yang mencariku untuk meminta bantuan. Hai. Kau masih tahu kalau kau memintaku untuk membantu. Aku hanya sedikit sopan sebagai seorang tuan. Tidak benar? Melihat tangan Jiang Wan di ponselnya. Aku akui kau adalah tuan. Aku lupa wanita ini punya kemampuan membaca pikiran. Kita harus berhati-hati. Kami segera turun dari mobil. Tiba di Jiang Wan. Rumah orang tua melihat tempat yang akrab ini. Aku juga merasa sangat akrab. Menghirup dalam-dalam udara yang familiar. Masih aroma BBO yang membakar sayuran. Tapi aroma ini langsung membuat otakku jernih. Tidak benar? Menikah palsu. Untuk apa mengurus surat nikah? Ratapanku. Diabaikan oleh Jiang Wan. Benar-benar tidak ada hak asasi manusia. Aku ingin protes. Berpikir begitu, aku dengan hati-hati mengikuti Jiang Wan di sampingku menuju rumah besar keluarga Jiang. Kenapa aku harus melakukan ini? Ini ada alasannya. Kakak sudah kembali. Ibu, kakak sudah kembali. Juga membawa istri yang cantik. Sebuah teriakan yang jernih dan cerah. Membuat tubuhku bergetar. Kemudian aku merasakan benturan di perutku. Sebuah benda yang seperti pengganggu kecil. Langsung menghantam pelukanku. Aku merasa akan hancur. Melihat ke arah Jiang Wan. Dia sudah bersembunyi. Tertawa kecil dari jauh. Sementara benda di pelukanku saat ini terus menggeliat di tubuhku dan mulai mencari-cari. Kakak yang tampan. Kakak yang pintar. Apa yang kau bawa untukku? Maaf. Pengganggu kecil ini adalah adik perempuanku yang imut. Tahun ini dia berumur 6 tahun. Orang tua saya kembali ke Tiongkok setahun lebih awal dari saya. Jadi si kecil ini juga lebih awal. Saya kembali setahun. Saya segera mengangkatnya dan mengangkatnya. Kamu semakin gemuk, gumamku. Membuat gadis kecil itu langsung berkaca-kaca. Dengan cepat aku mengeluarkan beberapa makanan ringan dari saku dan memberikannya padanya. Gadis kecil itu langsung berubah wajah. Si kecil ini makan makanan ringan.
Orang tuanya mengontrol garamnya. Jadi setiap kali dia meneleponku, secara terang-terangan dan tersembunyi memintaku untuk membawakannya makanan ringan. Di sana juga, kataku sambil menunjuk ke kotak yang dibawa kembali tidak jauh dari sana. Mata gadis kecil itu berbinar. Dan langsung meninggalkanku. Kakak yang baik ini bergegas ke sana. Baiklah. Aku tidak sebanding dengan sekotak makanan ringan. Sambil menghela napas, aku segera menarik tangan Jiang Wan dan berlari menuju rumah keluarga Jiang. Hei hei. Ada apa? Jiang Wan melirik tangan yang kupegang. Bertanya dengan bingung dan tergesa-gesa. Pasti ilusi? Kenapa aku melihat telinganya agak memerah? Ilusi? Kamu tidak tahu. Ah. Sebaiknya tidak banyak bicara. Jika tidak cepat, sebentar lagi akan berantakan. Saat aku mengatakan itu, aku mempercepat langkahku. Jiang Wan juga ikut tertarik terbang olehku. 3 menit kemudian, aku dan Jiang Wan duduk berdekatan di sofa. Melihat sekelompok orang tua berdiri di sekitar. Orang tua Jiang Wan. Orang tua saya. Dan juga saudara laki-laki ibu saya, DLL. Kalian harus memahami arti kata DLL ini. Itu berarti bukan hanya beberapa orang ini yang melihat kami seperti tertangkap basah sedang berpacaran. Duduk di sana dengan tidak nyaman. Sementara adik perempuanku tersayang duduk di samping tanpa beban. Dengan gembira. Diam-diam mengawasiku makan, dasar gadis kecil. Duduk di depan ayah dan ibu. Inilah mengapa aku ingin Jiang Wan bergegas. Rumah Jiang Wan berada di sebelah rumahku. Dan orang tua saya terkenal. Suka ikut campur. Dan membuat keributan. Bahkan sebelumnya, mereka berselisih dengan paman. Juga karena ipar ibu saya membicarakan gosip mereka. Kebetulan juga ingin jalan-jalan ke luar negeri dengan ayah. Jadi, berpegang pada prinsip penghindaran risiko darurat. Khawatir dikejar oleh paman. Mereka pergi berlibur dan berkembang di luar negeri. Aduh. Kali ini benar-benar tamat. Aku melihat sekeliling orang-orang ini dan hanya merasa sakit kepala. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang melihatku tumbuh dewasa. Adik perempuan dengan suara kerasnya itu langsung membuat semua orang di sini memasang ekspresi ingin tahu. Melihat kami sudah menikah. Aku perlahan menoleh. Menatap Jiang Wan, bukankah kamu mengaku begitu saja? Jiang Wan hanya menatapku dengan tatapan kosong dan berkedip. Seolah berkata, jangan melawan. Lagi pula itu akan terjadi cepat atau lambat. Aku tertegun. Sepertinya ada benarnya juga. Hanya saja, begitu Jiang Wan mengatakan itu, sekeliling langsung heboh. Tahukah kamu perasaan ketika 100 pengeras suara diputar bersamaan di telingamu? Itulah yang aku rasakan saat ini. Akhirnya ayah Jiang yang menenangkan. Suara orang-orang. Semuanya tenang. Tenang. Sekeliling langsung menjadi sunyi. Ayah Jiang kemudian menatapku. Dan bertanya dengan ramah. Xiao Yu. Coba katakan apakah itu benar, paman akan mendengarkanmu. Aku membuka mulutku, harus berkata apa? Aku dan Jiang Wan menikah. Itu adalah fakta. Sambil berpikir begitu, aku melirik Jiang Wan. Dia juga menatapku dan menghela nafas. Aku menjawab itu benar. Ayah Jiang mengangguk. Lalu menatap semua orang dan berkata, bohong. Lihat, Xiao Yu menghela nafas. Pasti dia diancam. Paman Jiang. Kau benar-benar belahan jiwaku. Hai. Ayah Jiang menghela nafas. Terlihat sangat menyedihkan. Sayang sekali. Entah aku masih bisa melihat Wan menikah di sisa hidupku atau tidak. Baiklah. Kau menang. Aku mudah tersentuh. Sama sekali bukan karena Jiang Huan mencubitku. Aku segera berteriak. Tidak diancam. Tidak, ayah Jiang benar-benar menatapku dengan curiga. Aku mengangguk dengan keras. Sungguh-sungguh. Mereka sekelompok orang menatapku dengan saksama.
membuatku sangat gugup. Hingga lama kemudian, Paman Jiang baru tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kulihat memang Xiao Yu yang asli. Bagaimana mungkin dia menipu kami orang tua ini? Ya. Aku tersenyum dan menoleh ke orang-orang di sekitarku untuk menjelaskan. Tapi saat berikutnya, Ayah Jiang malah mengubah topik pembicaraan. Jika Xiao Yu menipu kami, aku khawatir penyakit jantungku akan kambuh. Dia menoleh padaku dan bertanya lagi. Kau juga tidak ingin penyakit jantung paman kambuh, kan? Aku tidak ingat kau punya penyakit jantung. Tapi aku tidak selalu tahu hasil pemeriksaan kesehatan mereka. Mungkin saja benar ada. Sepertinya kali ini agak celaka. Apa yang harus kulakukan? Aku menoleh dan menatap Jiang Wan. Tapi dia tampak tidak peduli. Memalingkan wajah. Sialan orang ini. Saat ini, ibuku berbicara lagi. Menatapku dengan senyum seperti yandere dan berkata, Xiao Yu, katakan pada ibu. Kalian tidak berbohong. Berpura-pura berkencan, kan? Ibu tidak ingat menyerahkan putra seperti itu. Awas-awas. Alarm krisisku sudah berbunyi maksimal. Ini akan membunuhku. Aku menghela nafas. Dan dengan senyum palsu berkata, tentu saja itu benar. Baguslah. Setelah Ayah Jiang selesai berbicara, semua orang bubar. Tepat ketika aku menghela napas lega. Berpikir semuanya sudah berakhir. Sekelompok besar pria berpakaian hitam datang dengan berbagai dekorasi. Dengan cepat sekeliling didekorasi dengan warna-warna meriah. Saat itulah aku menarik ibuku yang tersenyum lebar. Orang-orang ini jelas tahu apa yang terjadi. Ibuku menepuk tanganku. Sambil tertawa. Tenang saja. Ibu tahu kamu hanya pura-pura saja. Dia tersenyum dan mengedipkan mata padaku. Kemudian pergi mengobrol dengan kerabat di sekitarnya. Aku agak bingung. Sampai orang-orang di sekitarku mendekorasi rumah seperti pernikahan. Bibi? Aku semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Bibi Yo. Yaitu Ibu Jiang Wan. Memegang tanganku. Dan berkata dengan penuh emosi. Xiao Yu. Bibi benar-benar ingin berterima kasih padamu. Setelah bermain-main, anak ini sudah sangat tua. Dia tidak mau mencari pasangan. Sekarang aku tahu kalian sudah mendapatkan surat nikah. Bibi juga merasa lega. Dia menepuk tanganku dengan lembut. Matanya penuh kekaguman pada menantunya. Bukannya aku merasa ini agak terlalu cepat. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Sambil berpikir begitu, aku pergi mencari sosok Jiang Wan. Tetapi tidak dapat menemukan bayangannya. Aduh. Aku pergi, orang itu jangan-jangan kabur, kan? Tidak setia. Sambil berpikir begitu, sekelompok besar pria tiba-tiba mengangkatku. Dan berjalan ke samping. Kalian mau apa? Aku beritahu kalian. Aku pernah menjadi juara sanda seluruh kota. Jangan paksa aku untuk bertindak. Aku mengancam. Namun, aku melihat mereka memperlihatkan lengan berotot dan medali penghargaan pertarungan yang tergantung di leher mereka. Gila. Siapa yang tidak ada kerjaan? Memakai semua medali di leher setiap saat. Untuk dipamerkan ke siapa? Baiklah. Sepertinya untuk diperlihatkan kepadaku. Maaf. Aku salah. Sambil berpikir begitu, mereka menyeretku ke sebuah ruangan dan setelahnya menganiayaku dengan kejam. Ketika aku keluar, aku sudah mengenakan setelan jas yang rapi. Baiklah. Seharusnya lepaskan aku. Aku baru saja ingin mengatakan, lepaskan aku. Tetapi aku melihat di depan berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin putih bersih. Dengan rupa seperti bidadari yang turun dari surga. Menatapku dengan senyum di wajahnya. Tunggu. Kenapa orang ini terlihat agak familiar? Aku melihat dengan seksama. Ya Tuhan. Bukankah ini Jiang Wan? Bahkan jika sekarang sedang menipu.
Aku sendiri tidak berdaya. Aku Bai Yu Xiaoming Yu Guang. Saat ini akan segera menikah. Bukankah ini ilusi? Sambil berpikir seperti itu, wanita cantik bak bidadari itu berjalan mendekat dan mencubitku dengan keras dengan jari-jarinya yang putih dan ramping. Aku kemudian mengeluarkan suara yang jelas dan sedikit malu-malu. Bukan ilusi. Bukan ilusi. Aku menghela napas lega. Sambil berpikir seperti itu, semua yang ada di sekitarnya sudah diatur. Entah sejak kapan sudah datang. Banyak kenalan. Di sekeliling mulai terdengar musik pernikahan. Setelah pembawa acara selesai berbicara, kotak cincin kemudian diserahkan tepat waktu. Nyonya Jiangwan, apakah kamu bersedia menjadikan pria ini sebagai suamimu? Untuk membuat perjanjian pernikahan dengannya. Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan atau alasan lainnya. Mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, selalu setia kepadanya. Sampai akhir hayat. Akhir. Bibir merah Jiangwan bergerak sedikit, pipinya sedikit memerah. Tatapannya kepadaku sedikit menghindar. Tetapi dia berkata tanpa ragu. Saya bersedia, jantungku bergetar. Kemudian, pembawa acara bertanya lagi. Kepadaku. Tuan Bai Yu, apakah Anda bersedia wanita ini menjadi istrimu? Untuk membuat perjanjian pernikahan dengannya. Baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan atau alasan lain apapun. Mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, selalu setia kepadanya. Sampai akhir hayat. Aku membuka mulutku dan melihat tatapan penuh harapan dari semua orang di bawah panggung. Serta mata Jiangwan yang agak rapuh dan khawatir. Sesaat kemudian, aku berkata, saya bersedia. Pembawa acara tersenyum. Baik. Kalau begitu, silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Aku memegang tangannya dan memasangkan cincin itu ke jarinya. Ukurannya sangat pas. Jiangwan juga memasangkan cincin lain di tanganku. Aku melihat huruf Bai terukir di dalamnya. Kami membungkuk kepada orang tua dan para tamu untuk bersulang. Dan kemudian ditertawakan oleh semua orang untuk minum anggur salib. Apakah Jiangwan sengaja melakukan ini? Menuangkan anggur ke hidungku. Pasti disengaja. Sambil memikirkan ini, sambil bersulang dan mengobrol dengan para tamu di bawah. Sepanjang hari hampir tanpa henti. Setelah semua proses ini selesai, sudah malam ketika para tamu diantar pergi. Di ruang tamu rumahku, Jiang ayah dan ibu, orang tua saya dan adik perempuan saya yang masih makan. Di sekeliling masih tersisa sisa rasa meriah setelah pernikahan. Jiang ayah dan ibu sama-sama matanya merah. Melihat aku dan Jiang yang duduk bersama, tak disangka. Wan-wan kami juga sudah sampai saat ini. Benar-benar sedikit enggan. Jiang ibu menyeka air matanya dan berkata. Aku melihat Jiang ayah juga menahan air mata dan melihat ke arahku. Tepat ketika aku mengira dia akan menunjukkan wibawa ayah mertua. Untuk memperingatkanku agar memperlakukan Jiang Xian dengan baik. Dia malah berkata, Xiao Yu, bermainlah. Jika kamu marah, katakan padaku, aku akan datang dan menghukumnya dengan kalimat ini. Membuat Jiangwan yang air matanya hampir menetes dari mata merahnya langsung berhenti menangis. Dia cemberut ke arah Jiang ayah dan berteriak. Ayah, apakah aku orang seperti itu di hatimu? Jiang ayah hanya tersenyum. Bukankah kamu sudah melihat Xiao Yu sejak kecil hingga dewasa? Tidak ada yang tahan dengan temperamen burukmu. Dengan mengatakan itu, semua orang di sekitar tertawa. Jiangwan juga sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya. Itu karena dia menyukaimu, jadi kamu tidak bisa menikmatinya. Suaranya sangat kecil. Namun cukup bagiku untuk mendengarnya dengan jelas. Hatiku bergetar lagi. Selalu merasa sedikit gatal. Ayah pada saat ini juga berbicara. Aduh.
Kenapa sedih sekali? Rumah kita berdua berdekatan? Ingin melihat putri. Bukankah itu hanya masalah beberapa langkah saja? Semua orang tersenyum. Itu benar. Jarak sedekat ini tidak sampai 10 detik untuk sampai ke rumah yang lain. Kami mengobrol lagi untuk beberapa saat. Hingga ibu berteriak. Sudah larut. Biarkan pengantin baru kita masuk ke kamar pengantin lebih awal. Aku melihat mereka semua tidak sabar. Aku baru saja menguap. Agak mengantuk. Begitu ibu berkata demikian. Aku langsung sadar, masuk ke kamar pengantin. Aku melihat Jiang Wang. Dia juga menguap dan terus mengangguk. Orang-orang di sekitar mulai bersorak. Ya. Ya. Saatnya untuk kembali. Aku juga sangat mengantuk setiap hari. Semua orang bubar hanya satu orang. Yang sama sekali tidak memperhatikan suasana di sekitarnya. Aku ingin bermain game dengan kakak. Adik yang rakus akhirnya tidak rakus lagi. Tetapi pada saat ini, ibunya yang sedang menganggur memperhatikan remah-remah di bibirnya. Dia langsung mengangkat adiknya dan berjalan ke kamar untuk bermain apa. Aku belum membereskan urusanmu. Masalah makan camilan sepanjang hari ini. Adik Ai Hao memohon bantuan padaku. Jangan. Kakak, tolong aku. Aku hanya bisa mengangkat tangan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba menjadi sunyi. Di sini hanya tersisa aku dan Jiang Wan. Masih ada sedikit rasa malu dan canggung. Siapa yang menyangka bahwa menjadi suami palsu, lama-lama menjadi kenyataan? Itu, naik ke atas. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Jiang Wan menatapku dengan basah kuyup. Berjalan ke atas. Ada yang ingin kubicarakan denganku. Aku ragu sejenak. Mengikutinya. Sampai di kamar. Melihat kamar pengantin yang didekorasi. Jiang Wan langsung duduk di tempat tidur. Lalu melepas sepatunya. Jari-jari kaki kecilnya bergoyang. Sangat jernih dan tembus cahaya. Setelah melihatnya, aku ingin memasukkannya ke dalam diriku. Menghentikan pikiran sesatku. Menahan diri untuk tidak melihat jari-jari kakinya. Melihat sekeliling dengan sedikit bingung. Duduklah, Jiang Wan menepuk posisi di sampingnya. Aku ragu sejenak. Tetap saja duduk. Tapi masih sedikit canggung. Ini, tidak tahu harus berkata apa. Apakah alur cerita kita berkembang terlalu cepat? Hahaha. Jiang Wan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatapku dan tersenyum. Keberanianmu saat bersamaku dalam kompetisi. Siapa yang buang air paling jauh? Kemana perginya? Aku dengan malu-malu melihat ke samping. Bukankah saat itu aku tidak tahu kalau kamu perempuan? Jiang Wan mengejar lagi. Bertanya. Lalu, keberanianmu saat itu menarikku bolos sekolah dan tertawa. Kemana? Aku menyentuh wajahku, membuka mulutku dan berkata. Bukankah itu karena suasana hatimu sedang buruk saat itu? Kau juga bertengkar dengan Paman Jiang. Sepanjang hari kau tidak berbicara. Dipanggil pun kau tidak menggubrisku. Aku hanya bisa melakukan ini. Jiang Wan tertawa kecil di telingaku. Jadi, saat itu kau menghiburku. Membawaku bermain di taman hiburan. Kedai makanan. Dan membantuku membeli anak anjing baru. Aku tidak berani melihatnya, aku takut dia melihat wajahku memerah. Bukankah karena aku tidak tahan melihatmu, seorang pria yang bersumpah setia denganku, di sana. Karena Xiao Bai pergi. Menangis terseduh-seduh. Aku paling benci suara tawa Jiang Wan. Semakin cerah. Berisik. Lalu, kau mengambil risiko dipukul bibi. Mengubah nama menjadi Bai Yue Guang. Apakah kau tidak merasa malu? Aku menjawab dengan keras kepala. Bukankah itu untuk mengambil keuntungan darimu? Lagi pula, anak anjing sebelumnya juga bernama Bai Yue Guang. Meskipun anak anjing itu pergi. Tapi ada aku menemanimu, keceplosan. Aku segera menutup mulutku. Tawa Jiang Wan semakin keras. Napas hangatnya terus mengetuk pipiku, semakin dekat. Lalu,
Kau juga mengubah nama menjadi Bai Laogong saat itu. Apakah itu juga karena alasan ini? Aku tidak mau menjawab. Hanya mengeluarkan suara samar. Jiang Wan hanya tersenyum dan langsung meraih tanganku. Jari telunjuk saling bertautan, akhirnya menangkapmu. Aku merasakan suhu dari tangannya. Agak basah. Dia juga gugup, ya. Berpegangan tangan. Aku seolah bisa merasakan detak jantungnya. Sama sepertiku. Berdebar kencang dan gugup. Jiang Zhou mendekat ke telingaku dan berbisik. Keluarkan keberanianmu menyatakan cinta padaku saat SMA. Tanganku telah dia genggam. Yang satu lagi juga tidak bisa menutupinya lagi. Aku juga tidak ingin menyembunyikannya lagi. Jika aku ingin menyembunyikannya, aku akan melakukannya saat pertama kali bertemu di kafe. Aku mengerucutkan bibirku dan menatapnya tanpa menghindar. Karena saat itu kamu dikejar dan diganggu oleh pria lain. Aku takut mengatakan perasaanku. Di satu sisi, aku ingin mengusir hama-hama itu untukmu. Di sisi lain, aku ingin memberitahu semua orang. Aku mencintaimu. Begitu aku selesai berbicara, bibir yang penuh gairah langsung menyerbu. Setelah minum anggur, benang perak menghubungkan Jiang Ze dan Wei Dang Bai An Wei. Pipinya memerah. Dia menggigit bibirnya dengan ringan. Berkata dengan suara pelan. Pengecut? Saat itu aku akan pindah rumah. Jika aku tidak bisa pindah, aku tidak bisa menghubungimu. Kamu memang pengecut. Jika bukan karena aku yang langsung menarikmu kembali. Kamu mengancammu untuk menikah. Mendaftarkan pernikahan dan mengadakan pernikahan. Kamu tidak tahu kapan kamu akan melamarku. Air mata menggenang di matanya. Rongga matanya sangat merah. Mungkinkah kamu ingin bertemu denganku dan melewatkanku begitu saja? Lalu dengan enggan menikah dengan pria lain. Katakan padaku, dia memukulnya. Aku sangat tidak puas. Aku segera menjawab bahwa aku tidak mau. Tanpa ragu sedikit pun, membiarkannya memukulku. Kali ini aku kembali. Aku juga berencana untuk melamarmu. Jika kamu benar-benar memilih pria lain sebagai objek pernikahan palsu, aku juga akan mencari cara untuk merusaknya. Aku memang egois. Maaf. Memang aku yang salah. Yang kupikirkan saat itu adalah perbedaan lokasi di satu negara. Dapat memisahkan pasangan yang sangat mesra. Dan kita bahkan berbeda negara. Aku tidak ingin merusak kenangan indah kita karena hal ini. Sekarang kupikir-pikir, itu benar-benar kesalahan besar. Karena takut gagal, kita tidak mencoba. Ini adalah tindakan pengecut. Aku memberitahu Jiang Wan kata-kata ini sesaat kemudian. Bibirnya menyerbu dengan cepat lagi. Kali ini dia menggigit bibirku dengan erat. Meninggalkan sedikit rasa darah saat berpisah. Bibirku digigitnya hingga pecah. Namun air mata Jiang Wan terus mengalir. Dasar bodoh. Kamu bukanlah apa-apa. Apakah kamu tidak menanyakan apa yang aku inginkan? Lalu apa arti obrolan dan panggilan video kita setiap hari selama beberapa tahun ini? Kamu egois. Dasar bodoh. Aku akan memposting semua tentangmu di internet. Aku juga menyadari kesalahanku. Jika bukan karena Jiang Wan yang langsung menggenggamku seperti ini, kita tidak tahu kapan kita bisa bersama. Aku langsung memeluk Jiang Sang. Terus-menerus meminta maaf. Aku salah. Aku salah. Mulai sekarang, seumur hidup ini, kehidupan selanjutnya, kehidupan setelahnya. Bahkan jika kamu mengusirku, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Jiang Wan juga memelukku dengan erat. Dagu bertumpu di bahuku dengan suara tercekat setelah menangis. Dia berkata dengan suara teredam. Sungguh, aku memeluknya erat. Sungguh ya? Bahuku digigit Jiang Wan dengan keras. Dia berkata dengan bangga. Ini adalah tanda yang kutinggalkan padamu. Agar wanita lain tahu bahwa kamu adalah priaku. Hehe. Aku tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku priamu. Kami berpelukan, dan di saat berikutnya, aku merasa tangan Jiang Wan mulai nakal.
Kemudian aku mendengar suara memikatnya di telingaku. Dengan sedikit napas lembab. Kalau begitu, biarkan aku meninggalkan tandamu juga di tubuhku. Aku menatapnya, kemudian menerkamnya seperti harimau lapar. Yang terakhir kuingat hanyalah malam itu bulan sangat terang. Waktu berpindah dari satu posisi bulan ke posisi lainnya. Setelah itu, wajah Jiang Wan memerah, berbaring di pelukanku. Rambutnya berantakan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura dewasa yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah pengalaman pertama kami berdua. Meskipun pada awalnya aku menekan Jiang Wan dengan pengetahuan dari film dewasa. Namun tidak lama kemudian, orang ini belajar dengan sangat cepat. Sekali pukul balik dan menang. Mendominasi. Aku dipukuli mundur. Memalukan. Kita menceritakan kata-kata cinta. Mengenang masa lalu. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu di bawahku dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Itu adalah remote control. Aku akan menekan saklar ini. Jiang Wan itu tiba-tiba berteriak. Tapi sudah terlambat. Saat tombol daya ditekan, sebuah layar besar perlahan turun. Ketika benar-benar terbuka, aku melihat isi yang mengejutkan seumur hidupku. Di atasnya, foto-foto masa kecilku dipajang dengan padat. Makan, tidur, membaca buku, bersepeda, bermain bola basket dengan teman dan bepergian dengan keluarga. Bahkan ada foto-foto saat aku belajar di luar negeri. Jika aku ingin menulis biografi sendiri, ini bisa sangat berguna. Aku melihat lebih dekat. Bukan teman. Kenapa bahkan ada foto aku mandi? Sesat. Aku menatap Jiang Wan. Aku melihatnya dengan malu-malu meringkuk di selimut. Jiang Wan menghela nafas di dalam. Lalu keluar. Wajahnya merah. Aku bisa menjelaskan ekspresinya sedikit tidak wajar. Ini, oke. Aku berkata. Jiang Yuan mengeluarkan ponselnya dan membolak-baliknya lalu memberikannya kepadaku. Aku menerimanya dan melihatnya. Kemudian mataku langsung membelalak. Dalam rencana Jiang Wan, dia berencana jika aku tidak kembali ke negara itu untuk waktu yang lama, dia akan pergi ke luar negeri, mengikatku dan menikahiku. Jika aku punya pacar, maka periksa wanita itu dengan baik. Lalu biarkan kekurangannya terungkap. Akhirnya putus denganku. Jika kita terlalu saling mencintai, maka dia hanya bisa memberkati. Tetapi tujuan akhirnya adalah jika aku belum punya pacar setelah kembali ke negara itu, dia akan mengusulkan pernikahan palsu. Hal ini, jika aku masih malu-malu, maka langsung ikat saja. Lalu nasi sudah menjadi bubur, lihat apa yang bisa kulakukan? Aduh. Ini membuatku tertawa dan menangis. Ternyata dia sudah membuat begitu banyak persiapan. Sepertinya aku kalah selangkah. Kamu tidak akan membenciku, kan? Suara Jiang Yuan terdengar teredam. Sepertinya dia sangat khawatir. Aku memeluknya erat. Sambil tertawa. Membenci apa? Aku senang saja tidak cukup. Memiliki istri sepertimu. Aku benar-benar orang yang paling beruntung. Jiang Wan sangat terkejut. Bergegas ke pelukanku dengan semangat. Kalau begitu, mari kita lakukan sekali lagi. Aku membelalakan mata. Aku datang sekarang. Jiang Wan tidak kenal ampun. Kehidupan setelah menikah masih penuh gairah. Masih setiap hari diperas habis-habisan oleh Jiang Wan. Jiang Wan mengambil alih bisnis keluarganya. Orang tuaku juga ingin menyerahkan bisnis keluarga kepadaku. Tapi aku menolaknya. Kedua orang ini ingin membuat adik untukku setiap saat. Aku punya ide sendiri. Ingin mencoba memulai bisnis sendiri. Tentu saja aku tahu ini tidak sesederhana itu. Tapi aku punya keyakinan. Perusahaanku juga semakin membaik dari hari ke hari. Meskipun pada awalnya ada beberapa liku-liku. Tapi tetap maju dengan mantap. Di luar waktu kerja, aku dan Jiang Wan selalu bersama. Atau selalu bersama. Hingga hari ini, datang seorang tamu tak diundang.
Cahaya bulan putih membantuku melakukan sesuatu. Yang datang adalah putri paman keduaku, wanita gunung es Ling Tingwan, sejak kecil belajar dengan baik dan menekan. Sama sekali tidak menganggapku sebagai kakak. Lihatlah sekarang, bukankah dia masih memanggilku dengan nama kecilku? Tapi apakah aku takut padanya sekarang? HMPH. Begitu saja. Dia pergi dengan kecewa. Akibatnya, seminggu kemudian, perusahaanku dihancurkan oleh modal kuat lainnya. Hampir bangkrut. Melihat nama perusahaan itu, gigiku terasa gatal karena orang ini benar-benar menggunakan perusahaan orang tua tanpa malu. Ah, tentu saja aku tahu dia hanya bercanda. Perusahaanku sepertinya akan bangkrut. Sebenarnya masih penuh vitalitas. Selama investasi dari Ling Tingwan masuk, akan langsung hidup kembali. Dan naik satu tingkat lagi. Tentu saja aku sendiri juga bisa mengatasinya. Tapi tiba-tiba aku merasa bahwa hal yang Ling Tingwan minta bantuanku sangat menarik. Bisa dicoba. Selain itu, aku juga bertanggung jawab atas masalah mereka. Aku pernah melihat laki-laki itu beberapa waktu lalu, wajahnya sangat tampan. Dan juga sangat mampu, dia salah mengira aku sebagai cinta pertama Ling Tingwan. Ini juga salahku karena membuat keributan saat itu. Aku sangat suka bermain-main. Bagaimanapun, bukankah ini plot khas CEO wanita cantik jatuh cinta padaku? Aku tahu semua yang terjadi antara Shen Qiu dan Ling Tingwan. Jadi aku mencoba bercanda dengannya. Orang ini benar-benar membuat PPT. Ingin menjual informasi Ling Tingwan kepadaku seharga 200.000. Cukup sadar dan berotak. Aku menaikkan harga menjadi 500.000. Memintanya datang ke perusahaanku. Tapi dia menolak. Terlihat bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap Ling Tingwan. Hanya karena aku, cinta pertama, dan identitasnya, dia tidak melangkah lebih jauh. Otaknya sangat jernih. Kami mencapai kesepakatan. Melihat punggungnya yang pergi, aku hanya merasa bahwa laki-laki ini celaka. Tingkat keanehan Ling Tingwan tidak kalah dengan Jiang Wan. Mereka berdua sering berkumpul untuk meneliti cara memegang erat pria mereka. Foto-foto dari kecil hingga besar itu. Menurut Jiang Wan, Ling Tingwan bahkan lebih gila darinya. Shen Qiu, semoga berhasil. Saat aku melihatnya lagi, aku membantu Ling Tingwan memasang obat bius di rumahnya. Dan saat memindahkannya, Ling Tingwan ini benar-benar sangat aneh. Bukankah dia dulu adik perempuan yang imut dan manis? Kenapa sekarang jadi sangat yandere? Benar saja. Adik perempuan adalah makhluk yang mengalami perkembangan aneh sampai tahap tertentu. Lalu entah kenapa berevolusi. Adapun evolusi sampai sejauh mana, tidak diketahui. Aku mulai khawatir. Adikku yang hanya tahu makan akan datang. Dia tidak akan menjadi yandere juga, kan? Aku melihatnya, sudut bibirnya penuh es krim. Tersenyum padaku. Baik. Kalau begitu, saat kamu tidak memikirkan hal ini, perusahaanku sudah hidup kembali. Naik ke tingkat yang lebih tinggi. Prospek bisnisnya sangat baik. Malam. Aku berbaring di tempat tidur. Jiang Wan mencubit dadaku. Aku berkata. Tiba-tiba aku berkata. Jiang Wan masih mengoreksi. Mendengus? Ada apa? Suamiku. Aku berkata dengan emosi. Aku hanya teringat nama kecilku, Cahaya Bulan Putih. Entah sudah menyebabkan berapa banyak kesalahpahaman pasangan. Jiang Wan tersenyum. Kamu masih bilang. Bukankah ini kesalahan seseorang? Aku dengan lembut membelai rambutnya. Tiba-tiba punya ide. Menurutmu, haruskah aku membuat pengumuman di internet? Memberitahu teman-teman ini. Aku bukan Cahaya Bulan Putih. Aku hanya bermarga baik. Cahaya bulan terang. Jiang Wan menepukku. Aku tertawa. Orang-orang akan mengira kamu tidak waras, lalu apa yang harus kamu lakukan? Jiang Ning menitipkan beberapa pemberontak Perdana Menteri. Anak Shen Mu Sunye berpesan. Dengan senyum menatapku. Aku punya cara yang lebih baik. Sembari berkata,
Dia langsung masuk ke dalam selimut. Aku langsung mengerti apa maksudnya. Maka, pertempuran besar lainnya pun pecah. Dan setahun kemudian, Jiang Wan berhasil melahirkan seorang putri yang lucu. Setiap hari aku mendorong kereta bayi bersama Jiang Wan berjalan-jalan di luar. Sesekali bertemu dengan Shen Qiu dan Ling Tingwan. Juga menggendong anak dan saling menyapa. Setiap hari, entah berdiskusi dengan Shen Qiu tentang cara mengurangi depresi pasca melahirkan. Atau mengajak Jiang Wan dan anak-anak bermain-main. Begitulah, hari-hari kami berlalu dengan bahagia dan memuaskan dari hari ke hari. Sampai suatu hari, Jiang Wan berbaring di telingaku lagi dengan napas panas menerpa suamiku. Aku masih ingin satu lagi.